Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai materi konsep berpikir sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Nah, jadi konsep berpikir sejarah yang akan dibahas kali ini itu ada 4. Yang pertama itu kronologis, kemudian periodisasi, kemudian sinkronis, dan yang terakhir itu adalah diakronis. Yang pertama adalah kronologis. Pengertian dari konsep kronologis adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi itu dari awal hingga akhir. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya itu agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Contoh dalam penerapan konsep kronologis dalam sejarah, salah satunya itu mengenai kedatangan Spanyol dan Portugis ke Indonesia. Dimulai pada tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka, dipimpin oleh Alfonso. Kemudian pada tahun 1512, Portugis telah berhasil menduduki Maluku. Selanjutnya di tahun 1521, Spanyol tiba di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Sebastian de Elcano. Semua kejadian tersebut berujung pada dilakukannya perjanjian Saragossa yang berisi pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol di tahun 1529. Yang kedua adalah periodisasi. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani periode yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Periodisasi sejarah yang sampai sekarang masih besar pengaruhnya ialah periodisasi sejarah yang disusun oleh Cellarius, seorang sejarawan Jerman. Dia itu membagi sejarah atas 3 periode, yaitu zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman baru. Menurut Kuntowijoyo, periodisasi adalah hasil pemikiran komparatif antara satu periode dengan periode lainnya setelah sejarawan melihat ciri khas suatu kurun sejarah. Selebihnya, sejarawan juga menandai adanya perubahan penting yang terjadi antara periode sejarah satu dengan periode sejarah lainnya. Sebagai contoh, periodisasi sejarah Indonesia adalah pembagian masa, yaitu masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan seterusnya. Yang ketiga adalah diakronis. Pengertian diakronis adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Konsep berpikir diakronis dalam sejarah bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah. Model diakronik digunakan dalam ilmu sejarah sehingga pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret menjadi tujuan utama sejarah. Dengan demikian, model diakronik merupakan model dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Contoh penerapan diakronis dalam sejarah adalah seperti pada peristiwa 1. Masa pemerintahan Raja yang buruk yang berlangsung antara tahun 1350 hingga 1389. Yang kedua, Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 hingga 1830. Dan 3. Penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945. Judul-judul tersebut sengaja diberi penanda waktu, semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakronis, yakni lebih mengutamakan dimensi waktu. Yang terakhir adalah sinkronis. Definisi dari sinkronis dalam sejarah itu berarti berpikir yang meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Cara berpikir sinkronis ialah dengan memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Konsep sinkronis dalam sejarah adalah kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, namun dengan waktu terbatas. Sebagai contoh, sejarawan ingin menulis sejarah perekonomian Indonesia pada zaman Jepang. Hal yang akan dilakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan Jepang itu saja. Jika menerapkan konsep sinkronis, sejarawan tersebut hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah perekonomian tersebut secara mendalam dan terstruktur. Jadi, sinkronis itu lebih menekankan pada struktur, artinya itu meluas dalam ruang. Kerangka berpikir sinkronis
memahami kehidupan sosial secara meluas dan berdimensi ruang. Dalam memahami sebuah kehidupan sosial, diuraikan berbagai aspek-aspeknya, seperti aspek geografis, ekonomi, sistem dan struktur sosial, kepercayaan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Diuraikan juga fungsi dan struktur dari bagian-bagian tersebut. Selanjutnya, juga dijelaskan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Baik, sekian materi dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.